Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu fadli man istabro'a li dinihi, tentang keutamaan orang yang membersihkan agamanya. Hadisnya disampaikan oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir ini ketika Nabi wafat usianya baru 8 tahun. Kakara kelas 2 SD-nya. Ini diantara yang dijadikan teori dalam ilmu hadis, bahwa anak kecil itu boleh meriwayatkan hadis asal sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa hafal, bisa tahu, bisa paham. Tapi hadis ini disampaikan kepada para sahabat, kepada para tabi'in ketika Nu'man bin Bashir menjadi gubernur di Kufah dan di Hims. Hims mah di Syam, Kufah mah di Irak. Amir Asy-Sya'bi, ahli fikih terkenal dari kalangan tabi'in, menyebutkan beliau mendengar hadis ini di Kufah. Di riwayat lain menyebutkan beliau mendengar hadis ini dari An-Nu'man di Hims, di Syam. Hims teh mudina Google mah Homs, nama daerah Suriah. Suriah dan Irak kan bertetangga ya, makanya ISIS dulu Irak and Syam, ya, ISIS teh dulu. Kata Ibnu Hajar tidak bertentangan atau tidak berarti inkonsisten. Sangat mungkin An-Nu'man bin Bashir ketika diangkat jadi gubernur di Kufah mengingatkan hadis ini. Lalu ketika diangkat gubernur di Homs, beliau juga mengingatkan hadis ini. Artinya betapa pentingnya hadis ini dalam kehidupan bermasyarakat demi menjaga agama, demi menjaga keimanan, demi menjaga ketauhidan. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Halal jelas yang dinyatakan halal dalam Al-Quran dan hadis. Ibu-ibu mohon tidak ada yang ngobrol, biar konsentrasi. Yang haram pun jelas, yang dinyatakan haram, yang dilarang dalam Quran dan hadis. Wa bainahuma musyabbahat, tapi di antara keduanya ada yang samar. Musyabbahat itu arti asalnya mirip-mirip. Tasbih itu kan mirip. Kahalal mirip, kaharam mirip gitu. Disebut haram siga halal, disebut halal siga haram. La ya'lamuha katsirun minan nas, tidak mengetahuinya kebanyakan masyarakat.
Ini yang dinyatakan oleh para ulama, berarti syubhat itu banyaknya subjektif. Subjektif karena masyarakat tidak tahu. Sangat mungkin persoalan itu tidak syubhat bagi ulama, tapi bagi masyarakat mah syubhat karena belum jelas halal dan haramnya. Jadi tidak selalu sifatnya objektif, ya. Sebetulnya ini persoalan tidak syubhat, tapi karena masyarakat tidak tahu, jadi dianggapnya syubhat. Nggak ada satu ulama pun hari ini yang memfatwakan bunga bank itu halal, nggak ada. Yang terakhir kembali ke jalan kebenaran, bukan kembali artinya memilih jalan yang lurus, itu Muhammadiyah tahun 2005 ya, 2010. Betul 2005. Karena saya masih ingat saya kuliah S2 dulu 2007. Ya. Fatwa Muhammadiyah itu lagi hangat-hangatnya di muktamar. Jadi Muhammadiyah persis tahun 92. Sebelumnya ngahalalkeun ahasan. Muhammadiyah sebelumnya Ki Haji Azhar, ya, kemudian ulama-ulama Muhammadiyah sebelumnya menghalalkan. Karena yang haram itu riba yang ada afam mudha'afah, yang berlipat-lipat ganda. Dai tibang macana paling 10%. Nya 10% demi mitina anggar we ka ditu nama. Berlipat-lipat jadi 30%. Ya. Hasan dulu membolehkan begitu juga. Baru diralat oleh murid-muridnya tahun 92, tegas haram, ya. Yang lurus dari sejak dulu mah NU, ya. NU itu dari tahun 26, bayangkan sebelum Indonesia lahir sudah keluar fatwa dari Bahsul Masailnya haram bunga bank itu. Cek Kiai NU geus we nyimpen duit mah dinana pun bantal daripada di bank cenah. Nginjem mending keneh ka Pak Haji cenah daripada ka bank. Ngan Pak Hajina soleh lain nu rentenir. Kana kehed anu rentenir mah. Semua lembaga ulama nggak ada yang memfatwakan halal, sok mana. Bahkan di fatwa MUI tegas bunga bank itu lebih haram dibanding riba jahiliyah. Riba jahiliyah mah, Bu, Pak, kalau saya pinjam ke ibu 3 juta untuk 3 tahun, ya udah 3 juta. Baru nanti kalau udah 3 tahun teka bayar lunas, tambah waktu, tambah riba. Riba teh bunga, tong bunga tuh naon, virus lah. Riba itu kelebihan. Bahasana diperhalus. Jika diurang pelacur jadi PSK, mana seublah gue gitu. Sok dialus-alus diurang. Ya, teh riba rente nya bunga gitu bahasana teh. Sok dialus-alus. Jadi kalau saya tepat waktu dalam 3 tahun lunas 3 juta nggak akan ada riba. Baru kalau sudah lewat 3 tahun can lunas kene 1 juta deui, bayar sekarang atau tambah waktu, tambah kelipatannya, tambah riba, tambah bayarnya, tambah bayar itu riba, ya. Kalau sekarang pinjam ke bank 3 tahunan, ti bulan kahiji geus aya bungana can. Makanya ini fatwa MUI nih, ya. Fatwa MUI itu bunga bank itu lebih haram, lebih sadis, lebih kejam dibanding riba jahiliyah.
Jadi soleh keneh jahiliyah bab riba dibanding nu modern. Enggak subhat. Tapi bagi sebagian besar masyarakat jadi subhat. Disebut haram da kumaha atuh cenah butuh. Kamana deui gitu. Disebut halal geus puguh ustad-ustad garalak, ustad-ustad yang ada di jalan lurus ya. Karena saya tahu juga ada ustad-ustad nu cara radel halam. Lain haram jadi halam. Cadel. Nah ini jadi gambaran subhat itu kadang subjektif. Bagi ulama ini objektif. Haram jelas. Make dalil mana wae oge. Buktinya fatwa ulama we. Tong fatwa ustad atuh da ustad mah subjektif. Tapi bagi masyarakat umum kan jadinya subhat. Disebut haram kumaha, disebut halal kumaha gitu. Siga api-api teu apal. Tapi da kumaha butuh. Da usah atuh cenah butuh. Bu, Pak, tiba lagi di zaman jahiliyah riba mah butuh, da teu butuh mah moal nginjem. Ya. Di zaman Firaun dikokolor kasar. Di zaman Firaun oge nu ngaran riba mah butuh. Teu butuh mah moal nginjem naon atuh. Tapi seakan-akan samar ya kan. Nah ini nih orang-orang nu agamana moal bersih. Famanittaqas syubhat, maka siapa yang menjauhi al-musyabbahat, hal-hal yang syubhat yang samar, disebut halal aya nu ngaharamkeun, disebut haram siga halal. Nah siga halal da kabeh oge cenah berinteraksi dengan bank ngarinjeum ka bank. Apal ti mana kabeh eta cenah. Boga mobil, boga motor anyar, imah anyar, keren teh kan, aya enan, non ente nganyuk. Bedana kere jeung keren, bu. Kere mah teu mampu nganjuk, nu keren mah mampu nganjuk. Tema geus rahasia lah di dunia perdosenan, di dunia perguruan, ya. Lamun sagala anyar teh berarti digadekeun SK disakolakeun. Lamun teu kitu da moal boga-boga cenah nyahoanan Allah teh. Mun teu kitu ge mah boga-boga cenah nyahoanan Allah. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang kena pada yang syubhat, qara'in yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di dekat daerah yang terlarang untuk dijadikan tempat gembalaan. Misalkan saya punya lahan ini sudah dipatok, sudah ditandaan tidak boleh menggembala di daerah ini. Ayam tukang ngangon menggembala di dekatnya. Pasti gembalaan itu masuk ke sana. Sama dengan pinggir jurang, wani-wani lempang di sisi jurang, ayawe labuna tegeburus ka jurang. Jangan berani-berani di pinggir jurang, bahaya syubhat itu. Cenah da jagoan siga eta, siga tukang sirkus ular kobranya seloba korban teh. Wah cenah ieu mah jagoan anger we. Dari 10 orang yang jagoan menaklukkan ular kobra, ngukut ular kobra aya we nu paeh mah. Ya, kamari anyar keneh tah di mana di Jawa. Ya, oh, loba nu nyumbang jika doger monyet gitu mah doger monyetna doger kobra ini. Pacau. Ya, setengah jam jengker langsung.
Jadi jangan berani-berani mengundang bahaya. Kalau menggembala di pinggir daerah terlarang itu mengundang bahaya. Asup kadinya hese nu ngaranna domba, nu ngaranna sapi. Hayam yang meri oge meureun hese nya komo ayeuna domba sapi. Yusiku an yuwaqi'ahu, yang hampir saja dia masuk ke sana. Maksudnya pasti masuk. Ala wa inna likulli malikin himan, ingat semua raja pasti punya tanah terlarang. Di Indonesia naon marga satwa, berarti khusus buat melindungi satwa. Tong wani-wani dijadikeun sawah atuh ngadat ke maung jeung gajah teh. Disalahkeun we gajah geus puguh salah jelema. Sebut hutan lindung berarti harus dilindungi. Tong dijieun sawah tuh jadi we banjir bandang. Kurang resapan airna ngogolontor we cai teh. Bahaya itu. Ala inna himallahi maharimuhu, ingat Allah juga raja dan daerah terlarang. Tanah terlarang Allah itu adalah yang haram. Ini tasbih dari Nabi. Kalau kita mendekati yang syubhat, pasti bakal masuk ke yang haram. Kalau seorang penggembala menggembala di daerah dekat terlarang, pasti masuk ke daerah terlarang. Gak bisa tidak. Masuk sedikit, dan itu menodai agama, menodai keimanan. Makanya siapa yang menjauhi yang syubhat, dia sudah membersihkan agamanya. Kalau bapak ibu pengen bersih agamanya, eureunnan nginjem ka bank, boga rekening di bank ge, rekening jang parkir we unggul, ngilu parkir, tetap rekening pokoknya harus rekening bank syariah. Jang parkir we jang lalu lintas gaji pindahkeun. Tong mumpung cenah ieu boga rekening BRI, pakai kartu kredit. Nah tuh kan kredit yang nginjem kali tunai bungaan gitu. Jangan berani-berani. Kalau begitu berarti kita semua masih hidup dengan yang haram. Tidak mungkin akan bersih agama kita. Ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah sungguh di dalam tubuh itu ada mudghah. Mudghah itu bisa sekepal, yang dicekel gitu. Mudghah ada yang sebesar gini. Idza sholahat sholahal jasadu kullu, kalau sebesar gini itu adalah dia beres, soleh, maka soleh badan seluruhnya. Wa idza fasadat, kalau yang sebesar gini itu rusak, fasadal jasadu kullu, rusak tubuh semuanya. Ala wahyal qalbu, ingatlah itu adalah hati. Apa kaitan hati dengan syubhat? Ya jelas. Kalau kita ingin beres tubuh kita, bersihan hatina. Kumaha bersihan hati teh? Bersihan dari hal-hal yang syubhat. Komo tinu haram. Saya tadi mencontohkan bunga bank itu karena syubhat bagi masyarakat kan, la ya'lumuha katsirun minan nas. Jamaah ngaji geus asa biasa we. Nginjem ka bank dalam bentuk itu kumaha? Orang menusan ngejelasin mua bang api-api torek heula. Preula ngaji teh gitu. Hati-hati. Kalau kita nggak mampu menjauhi syubhat, maka hati itu selamanya rusak. Kalau hati rusak, seawak-awak rusak.
rusak dalam pengertian fisik, loba gering. Bisa juga rusak dalam pengertian batin. Gak mungkin merasakan dzikirullah wajilat qulubuhum kalau disebut nama Allah ngageter hate da salat teh hambar we, padahal dina salat teh nyebut Allah sabaraha kali. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, kalau dibacakan ayat-ayat Allah tambah iman. Dibacakan ayat-ayat Allah kok mun rada panjang mah lain tambah iman tambah kesel. Kunaon tubuhnya lingkaran setan. Tapi kan kairaha atuh da kitu teh. Geus kolot geus tereh maot. Ini kesel ya dibacakeun ayat Quran rada panjang. Cangkeul Ustaz, cangkeul mah tinggal diuk atuh. Di Masjidil Haram na kursi lipat teh di Masjid Nabawi, paboro-boro teh. Dek nu jag-jag atuh dijag-jag. Itu jag-jag mah tuh awak gede lumpang gagahnya urang mah leutik. Anger we neangan kursi. Enggak apa-apa. Yang penting hati bisa menikmati Al-Qur'an. Imam Ibnu Hajar menjelaskan yang syubhat itu ada 4. Yang pertama ta'arudul adillah, dalil-dalil yang tampaknya bertentangan. Contoh mun di santri kita dulu belajar kalau menyentuh dzakar ya, ketika sholat atul misal batal atau tidak. Ada yang menyebut wudu lagi, ada yang menyebut tidak perlu wudu lagi. Berarti syubhat. Bagusnya ya sudah wudu lagi aman gitu. Akhirnya ada ayat hadis nanti apa ini yang menyuruh wudu. Kemudian yang kedua, yang ikhtilaful ulama, yang diperselisihkan oleh para ulama. Muludan, Rajaban, Agustusan. Sacenah da abdi mah RW, nyakeun RW mah berarti darurat. Darurat teh kan dipaksa. Lamun teu teroris. Lamun teroris teu bisa jadi RW, makanya strategis RW teh nya buat dakwah, buat menciptakan keadilan di masyarakat. Lamun RW teu adil, eta loba fakir miskin moal meunang hakna. Kan semuanya data kemiskinan itu jantungnya di RW. Eta nu kamari rame ganti ngaran, ganti kewarganegaraan. Tete RW jeung RT. Nu dorakan mah gitu. Kenapa ini masuk data yang itu tidak eta RT RW itu teh kuncina mah di dinya. Jadi Bapak jadi RT jadi RW itu strategis buat menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Bisa nyarek anu mabok, bisa nyarek anu kebaktian. Kalau Bapak jadi RW sok aya kan kebaktiannya, nggak boleh itu. Harus ada izin. Urang we ada izin. Harus mayoritas silakan. Karena itu menimbulkan keresahan di masyarakat. Pelacur, pelacur di tetangga orang kan bisa diusir mun urang sebagai RW kecuali pelacurna tobat. Pelacur masih mau lalaki ka imana. Ya karena kebetulan saya penasehat RW. RW-na jamaah, RT-na pun lanceuk di ketua DKM. Ya. Ketika saya pulang dari luar kota 2 hari, istri saya lapor, wah cenah Pak, tah cenah si wanian nyarekan anu kapergok naon cina. Kade tong ngintip-ngintip henteu cenah mah teu kahaja. Memang geus curigana geus lila.
Dilacur ganti 2 tahun. Kayak ngedek tipe temenang tak jasus henteu kabeneran we langsung we digerebek gitu-gitu. Ya we dionang. Terus dipaksa untuk kawin ayeuna tanda tangan materai. Teu kawin ayeuna gina itu minta waktu saminggu geus kawin ini. Tuh kan ku RW ku RT mah si dia teh tidak merasa terdolimi, lamun ku DKM merasa wah ini politik identitas gitu kan negeri usum. Jadi karena RT RW dipaksa untuk mengadakan Agustusan, ya silakan. Urang mun RT RW mah geus cicing we atuh subhat. Piraku muludan nabi wae henteu, muludan negara menimaksakeun gitu. Mun muludan negara maksakeun sakalian atuh muludan nabi oge kitu sing konsisten. Cuma nanti RW Agustusan teh sing syar'i gitu, tong aya dangdutan gitu. Keun we balap karung. Mun main bal tong aya bapak-bapak make baju awewe ulah doraka teh LGBT nu kitu teh. Lomba joget teh ulah tuh parada syar'i. Jika di RW abdi lomba tahfidz Quran. Aya tak kadang taruna ngayakeun lomba ML. Nah diprotes pun lanceuk. Di komporan we ML teh naon, Mbak? Mobile Legend ya, game online atau sarua jeung ngajar teu bener protes coret gitu. Jadi syar'i nya mun aya panggung yang barudak juga urang we imtihan gitu. Barudak pan resep teu kudu ngonang nu dangdutan nu kararitu naon. Kuduna kemerdekaan teh fasabbi bihamdi rabbika was takbir imang adan hura-hura. Nah itu syubhat tuh ya. Ada yang menyebut boleh, ada yang menyebut tidak boleh. Muludan syubhat, tahlilan syubhat. Ikhtilaf ulama kan. Ada yang menyebut boleh, ada yang menyebut tidak boleh. Nyari hati kecil mah cek abdi mah teh syubhat haram we gitu. Tapi kan karena kita menghargai ulama lain, ya syubhat statusnya. Tinggalkan. Kenapa? Karena di unsur yang syubhat itu ada yang mengharamkan itu berarti ada dalilnya. Ini samar, ini bahaya. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Hajar yang makruh. Nah, makruh Pak, rokok lah nggak semual. Direnan Pak. Nah cenah Ustad makruh ngotoran eta mah tarose ka dokter ngotoran pisan ngotoran hate jantung kotor pan eta gitu paru-paru jadi we kotor awakna oh cenah bong usada teu ngaroko ngaja usada teu ngaroko teh antara ngamalkeun hadis ieu saya cenah tong rokok unggul nya sok atuh naon yang disebut makruh sok jengkol asal nyalira we tuang nyalira nya tong ka mana-mana nepikeun ka leungit bauna aman. Da ari jengkol aya dampak negatif jika rokok teu kan teu cenung ngeunah menjadi ngeunah dahar we. Jadi makruh itu kelihatan bauna berarti tong ngabauan unggul. Dengan memang pun bawa joget di katurunan kula wargina resep jengkol. Dahar jengkol montong cicing di mayu gitu. Sok diobrol cenah sapara kawin meni hese menikmati jengkol. Tapi berat amun keur umroh teh alhamdulillah cenah yang dahar jengkol gitu. Untung pun anaknya sarua nya terarasepeun. Jadi pokona dahar jengkol tong cicing di mayu sapoe sapeuting nepi kapeak bauna cenah. Kemudian yang keempat yang mubah tapi sebagian. Kenapa? Karena kata Ibnu Hajar hadis ini oleh para ulama disandingkan dengan 3 hadis lainnya jadi 4 yang menjadi madarul ahkam,
Madarul Ahkam teh sentral hukum itu ada di 4 hadis ini. Yang pertama, utrukil musabbahat, tinggalkan yang syubhat. Wazhad itu zuhud lah. Zuhud itu kan meninggalkan yang mubah. Meninggalkan yang mubah karena mengharapkan akhirat. Tapi tidak semua. Bukan mengharamkan yang halal, bukan. Mengurangi yang halal. Contoh yang sudah pernah kita bahas Pak, naon? Makan. Ya, Ramadan kemarin. Sekarang orang banyak sakit itu karena kurang makan, karena kelebihan makan. Taeta subhat begitu. Jadi mun bapak gering gara kelebihan makan, taeta teh bukti kotor hati jadi kotor awak. Kotor hati naon? Nafsu. Ya kan? Nafsu hayang ngeunah. Kata seorang profesor guru saya, naktir Pak, tapi dia cuma makan paru, teu disangu atau di dagingan. Hari abdi borong alas daging gitunya. Da abdi mah buka saum jeung ustad-ustad sok. Ustad saumnya cer Senin. Hayulah cer traktir ku saya. Mana nu ngadar paru we unggul. Saya mah can geus dikurangan kanikmatan hirupna nikmat teuing kan gitu. Jadi orang yang begitu karena hati. Jadi awak rusak. Coba kalau hatinya direm gitu. Jadi bukan mengharamkan yang halal, bukan mengurangi yang halal. Ketika yang halal itu berlebihan, syubhat. Ngotoran hati, ngotoran awak. Bahaya. Itu wazhad. Yang berikutnya wada' ma laisa ya'ni, tinggalkan yang tidak bermanfaat bagimu. Sama ini juga. Yang tidak manfaat. Jadi palalajo Persib kawe mun pimeunangeun peeleheun malah. Ayeuna keur usum eleh keu lah. Lebar waktu. Ti mana subhatna? Subhatna kete ku malaikat teh ditanya. Masa lalajo Persib 2 jam bisa, hari ngaji setengah jam tunuh. Eta masalahna. Berat tah didinya mah. Kali-kali we. Subhat. Yang keempat, wa'malan nabiniyah, beramal berdasarkan niat. Nah ini jadi madarul ahkam ya, makanya yang subhat itu kata Ibnu Hajar 4 itu. Dan itulah mengapa saya galak ke guru-guru nu narima hadiah dari orang tua santri, pulangkeun. Lamun teu dipulangkeun bawa ka dieu jadi kas pesantren. Aya ibu guru dapat hadiah baju, beli cete gitu. Dapat hadiah gelang, beli, uangnya buat kas pesantren. Kenapa? Korupsi itu gerbang awalnya hadiah. Makanya gratifikasi itu haram. Cek KPK oge komo cek dalil. Ya, Nabi memarahi Ibnu Lutbiyah, dia memungut zakat, lalu ketika pulang dia bilang ini hadiah buat saya. Nah ini zakat. Carekan ku Nabi, kalau kamu diam di rumah, ya mau mere hadiah. Kamu dikasih hadiah itu karena kamu dapat tugas, maka kembalikan kepada memberikan tugas. Mimitina korupsi tekan polisi patroli di Amerika kuriling, pas ngaliwatan ka tukang donat disuguhan. Jadi we unggal patroli teh istirahat di tukang donat. Ih cek KPK ya. Saya ikut training KPK pernah 2 kali. Lalu berikutna istara nguriling deui. Di dieu we. Lamun hayang nguriling ka belah ditu, aya mah mere donat belah ditu. Mun aya mere donat, sok didatangan di patrolian. Gitu kan penyakit pejabat sekarang. Mun aya hadiah dipariksa taskripsi teh, mun hadiah mau dipariksa. Mun aya hadiah disertasi teh dipariksa. Mun hadiah mau dipariksa.
Mun aya leleur kasus teh diurus ku polisi leleur mah kewe daguan sahideungna 3 tahun 4 tahun da ge mun teu poho. Tuh korupsi itu awalnya dari hadiah. Bahaya guru nanti kalau ada hadiah respon perhatian, hadiah tidak respon, bahaya itu. Korupsi gitu. Makanya Nabi sangat memarahi orang yang menerima hadiah, kata bawa dulu ke sini, nanti kami bagi rata. Ya. Maka kita sering himbau, ndek mere hadiah bawa KB ke kantor TU. Di kieu ya kan awas ya ceritanya, mudir anggur panggedena. Bagi rata cerita gitu, tong jadi staf TU nu panggedena. Karena kalau begitu jadi wali kelas sungkul nu untungnya, padahal nu ngajar teh lain wali kelas sungkul. Yang berjasa itu tukang parkir juga berjasa, tukang kebersihan karunya tara nu mere di sekolah. Mesti mun kitu di Masjid Nabawi nya loba nu mere teh tukang kebersihan, nyalampurkeun ka orang assalamualaikum maksudna mah hayang dibere teh. Tapi kalau di sekolah tukang kebersihan tara dibere, padahal sama berjasa. Jadi kalau mau ada dia kumpulkan, kita bagi rata ya. Biar aya gantar kakaitan. Sekian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga dugi tabu genepnya beli pertarosan. Mangga baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pemberian hadiah, saya mengalami belum tahu diterima aja. Itu harus bagaimana menyikapinya? Nya atos sebuah itu, no atos. Bilih aya kene ya bagi-bagi ke jamaah. Jadi yang namanya kesalahan dalam hal harta, mau riba, mau hadiah, mau korupsi, kalau sudah ya udah nggak apa-apa. Kalau sudah habis, kalau masih ada sisa, bagikan gitu. Kembalikan ke umat ya, ke masjidkeun gitu, ke anak yatimkeun. Mun tesep kami aya kene kadiekeun ka masjidkeun termosna. Yang ninyoh kopi. Ada lagi yang lain? Door prize mah sanes. Tama hadiah halal. Hadiah yang haram itu hadiah karena terkait tugas jabatan dan kelebihan dari upah. Tip menayan namanya mau tukang parkir we ngajeblag dina tonggongna no typing. No tipping. Enggak. Pesan kami aya perlombaan misalkan Agustusan atau apa, terus dipungut dari peserta itu biaya artinya itu. Iya, itu subhat begitu teh. Jadi hadiah dipungut dari peserta kemudian dilombakan. Lain subhat sih sebetulnya mah cek para ulama mah haram gitu. Karena sama dengan judi. Ya, tapi lamun tik itu mau bisa lomba cenah gitu. Makanya ieu teh tugas di lurah cenah gitu. Jadi kalau memang nggak ada cara yang lain nya eta mah etang-etang sanes daftar lah ta menyumbang we. Sedekah buat hadiah gitu. Bukan pendaftaran, bukan taruhan, bukan. Tapi memang cek para ulama subhatna di dinya. Jadi siga taruhan. Mayar nanti lomba kemudian hasilnya beda-beda. Mengapa? Kalau di bank syariah kan syariah bank syariah induknya ke BI misalnya, apakah masih ada biaya seperti itu atau memang bebas juga?
bank syariah ngenduk ke BI itu masih darurat, belum ada cara yang lain. Tapi di bank syariah akadnya sudah syariah, bisnisnya bisnis syariah, itu kedaruratan saja. Jadi memang kalau bisa nyetong kanu bangsa kalian itu udah nggak mungkin sekarang. Jadi kalau di bank konvensional bapak nyimpen uang itu sama aja ngasih modal buat rentenir. Jadi kita lalu lintas sajalah jika orang ngeluh parkir ke gereja gitu, ngeluh parkir sakedeung atau abi kamu kapun lanjut kiring parkirna di Bank Mandiri nya daya talegana di dinya teh nanaon ngeluh parkir unggul dan tidak selamanya lalu kita pulang lewat saja nggak apa-apa. Sebagai yang haram itu ketika kita kemudian ikut berinvestasi. Bank itu kan nyawanya di tabungan kan, di tabungan. Jadi dia punya modal buat melancarkan bisnisnya itu di tabungan masyarakat. Kalau nggak ada tabungan masyarakat mau jalan bisnis uang. Nah kalau di bank syariah artinya kita tidak ikut andil dalam bisnis riba itu. Meski memang Pak Bu di syariah teh leuwih mahal gitulah. Nya atuh ngaranna ge nikah mah leuwih mahal tibatan kubul kebo. Leuwih mahal pasti. Nu halal masuk leuwih mahal. Aya lagunan dina Roma Irama ge nya, kenapa yang enak-enak itu yang diharamkan cenah. Cekap abunya, apunten abdi bade aya kajian di tapu genep. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.